perlawanan bertahap-tahap, keluarnya pada waktu solvent keluar itu namanya overflow, itu menjadi V1 kecepatan alirnya, dan konsentrasi solut yang bisa diambil oleh solvent itu X1. Sedangkan keluaran dari underflow atau padatannya itu kecepatan alirnya adalah Ln dengan B itu adalah jumlah padatannya B bisa, kemudian konsentrasi solut sisanya padatan dibanding keseluruhan adalah Nn. Ya. Secara ideal sticknya itu dihitung berdasarkan arah perpindahan solid pada aliran underflow. Ya, jadi acuan nanti adalah dari underflow ini, dari selari ini, dari padatannya. Di perhitungan-perhitungan YN ya, Y-nya atau fraksi solutnya itu yang berubah menjadi atau terekstrak di dalam solvent menjadi X ini, itu yang diperhitungkan. Fasa campuran solvent C dan solut A atau disebut sebagai fasa V adalah, kenapa ini kok ini ada tulisan nggak bisa dibaca oleh, sudah bisa dibaca lagi, sudah dilihat lagi. Atau disebut fasa V adalah fasa liquid yang mengalir berlawan arah dengan secara tahap demi tahap dengan fasa solid sambil melarutkan solut dari aliran dari fasa solid. Fasa selari L terdiri atas solid inert dan liquid solid A, liquid solid A serta sebagian solvent C yang juga mengalir tahap demi tahap. Jadi yang solvent itu adalah yang V tadi, yang L ini adalah yang selarinya. Ingat ini komposisi pada fasa V adalah X dan komposisi pada fasa L adalah Y. Jadi kalau di yang kemarin itu di ekstraksi liquid itu yang di fasa V itu di fasa yang yang ekstrak itu adalah Y, sedangkan yang di rafinat adalah X, sedangkan yang sudahlah X. Ya. Di sini diasumsikan bahwa solid B tidak larut dan tidak hilang dalam fasa V. Jadi B ini selalu tetap nanti hitungannya. Fluorid solid dianggap konstan pada tiap stage. V dalam satuan kilogram per jam larutan overflow dan L dalam satuan kilogram per jam larutan liquid pada selari tanpa solid. Persamaan garis operasi diturunkan dari persamaan neraca overall dan komponen sebagai berikut. Jadi neraca masa overallnya Vn plus 1 plus L0 sama dengan V1 plus Ln. Kemudian neraca masa komponennya itu Vn plus 1 dikalikan Xn plus 1 plus L0 dikalikan Y0 sama dengan V1 dikalikan X1 plus Ln dikalikan Yn. Kalau ini digabung, nanti dapatkan Xn plus 1, jadi ini, sama dengan 1/1 plus V1 min L0 dibagi Ln dikalikan Yn. Jadi ini adalah bukan intercept, slope-nya ya, ini adalah slope-nya, dan V1 kalikan X1 min L0 dikalikan X0 per Ln plus V1 min L0 ini adalah intercept-nya. Kalau di rumus-rumus
biasa itu biasanya Y sama dengan A dikalikan X plus B. Nah, yang ini dibalik Y-nya itu jadi X ya. X sama dengan A plus Y, A dikalikan Y plus B. A ini adalah slope-nya dan B ini adalah intercept. Persamaan garis operasi ini bila diplot pada kurva XY akan melalui titik-titik X1 dan Y0, X1 Y0 dan Xn plus 1 YN. Ya, ini garis operasi ini melalui bagian masuk dan keluar dari semua tahap tadi. Bagian masuk adalah X1 Y0 dan bagian keluar adalah Xn YN. Saya keliru paling. Yang masuk itu ya ini. Ya, X1 Y0 ini adalah bagian yang untuk solid itu adalah bagian masuk, sedangkan untuk yang ya ini adalah yang bagian masuk untuk solid ya, kalau didasarkan pada solid, dan Xn plus 1 Yn adalah bagian keluar. Ya. Pada proses leaching, bila viskositas dan densitas larutan berubah karena bertambahnya konsentrasi solut A, solid dari stage yang lebih rendah, di mana konsentrasi solutnya tinggi, akan menahan lebih banyak larutan liquid daripada solid dari stage yang lebih tinggi, di mana larutannya masih encer. Jadi maksudnya itu kalau solid yang di bagian akhir itu solid dari stage yang lebih rendah, di mana konsentrasi solidnya tinggi, akan lebih banyak larutan liquid daripada solid. Ya, jadi yang kalau misalnya ini bagian masuknya itu di sebelah kiri tadi, itu solidnya kan paling banyak menerima A daripada yang paling kanan. Yang paling kanan tadi kan larutan solvennya masih sangat encer, sehingga yang dimaksud di sini adalah yang solid dari stage yang lebih rendah, artinya yang di kiri tadi, konsentrasi solutnya tinggi, akan menahan lebih banyak larutan liquid daripada solid dari stage yang lebih tinggi, di mana larutannya masih encer. Akibatnya, harga Ln, larutan solid yang tertahan, larutan liquid yang tertahan solid, pada underflow menjadi bervariasi, sehingga slope dari tiap-tiap stage menjadi tidak sama. Maka kondisi underflow yang bervariasi tidak konstan ini perlu menjadi pertimbangan. Tetapi bila jumlah larutan Ln yang tertahan oleh solid konstan dan konsentrasinya tidak terpengaruh, maka underflow-nya konstan. Ini adalah salah satu penyederhanaan untuk perhitungan tahap atau stage pada leaching. Jadi nanti dalam perhitungan-perhitungan ini sebetulnya ini ada semacam asumsi atau penyederhanaan ya, bahwa harga Ln itu dianggap konstan pada semua stage, pada semua stage. Ya. Kalau tidak konstan, maka nanti perhitungannya akan berbeda-beda. Artinya itu setiap stage itu mempunyai garis kemiringan yang tidak sama. Tetapi di sini nanti semuanya dianggap lurus-lurus. Ya. Yang pertama, ini leaching multistage berawan arah dengan underflow bervariasi. Maksudnya underflow bervariasi ini adalah tiap-tiap stage-nya itu mempunyai jumlah yang tidak sama. Ya, variasi. Neraca massanya overall adalah LO, L non,
plus Vn plus 1 sama dengan Ln plus V1 sama dengan M. Sama dengan yang tadi. Sedangkan neraca komponennya itu adalah L0 YA0 plus Vn plus 1 dikalikan XAN plus 1. Jadi ini komponen A ya. Sama dengan Ln dikalikan YAN plus V1 XA1 sama dengan M XAM. Kemudian neraca solid total B sama dengan NO dikalikan LO sama dengan NN. Bu, paket, Bu. Paket. NO dikalikan LO sama dengan NN dikalikan LN sama dengan NM dikalikan M. Di mana NM dan XM adalah koordinat titik M. Jadi yang penting di sini nanti adalah mencari harga NM dan XM. Jadi XM-nya tadi yang di atas ini, XAM ini, sedangkan NM yang dari neraca solid total B ini, NM ini. Nah, M itu koordinatnya adalah NM, itu NM adalah dari kiri ini, jadi misalnya NM-nya berapa begitu, kemudian XAM-nya itu adalah yang ke bawah ini, XAM. Kemudian TTM merupakan perpotongan garis lurus L0 M Vn plus 1. Jadi M ini adalah perpotongan dari L0 ke Vn plus 1. Jadi terpotong di titik M. Demikian juga dari Ln ke V1. Ini terpotongan di M. Ya. Biasanya komposisi pada L0 dan Vn plus 1 diketahui, sedangkan konsentrasi pada titik keluar YAN dihitung. Koordinat NM dan XAM dihitung berdasarkan persamaan yang di atas tadi, sampai 12.10.4 sampai 12.10.6, lalu titik M diplot, maka Ln, M, dan V1 bisa ditentukan berapa ada satu. Jadi sebetulnya nanti yang pertama itu menaruh titik LU ini, jadi L0 ini itu pada koordinat berapa, N-nya berapa, dan YA-nya berapa, itu di LU. Kemudian dari situ dicari titik M-nya. Titik M-nya ini dari XAM dan NM, ya, dan NM. Sehingga dari titik LO itu bisa langsung ditarik ke M, didapatkan harga Vn plus 1. Ini untuk menghitung jumlah stage, maka diturunkan dulu persamaan titik operasinya. Neraca total pada stage 1 dan stage N itu L0 plus V2 sama dengan L1 plus V1. Ln min 1 plus Vn plus 1 sama dengan Ln plus Vn. Di stage 1 dan stage N itu dibuat neraca massa totalnya dulu, kemudian dibuat persamaan ini. Dari persamaan 12.10.7 diperoleh delta. Delta ini adalah L0 dikurangi V1, jadi ini dipindah ke sini, V1-nya dipindah ke kiri, V2-nya dipindah ke kanan. Jadi L0 min V1 sama dengan L1 min V2 sama dengan delta. Dari persamaan 12.10.8 itu diperoleh delta juga sama dengan L0 min V1, Ln min Vn plus 1 sama dengan Ln min Vn plus 1 dan seterusnya. Berdasarkan persamaan di atas, untuk komponen A maka berlaku XA delta sama dengan L0 YA0 min V1 XA1 per L0 min V1. Jadi apa namanya, dari neraca komponennya itu akan didapatkan harga XA delta sama dengan sekian.
di mana XA delta adalah koordinat X dari titik operasi A. Dan untuk solid berlaku N delta sama dengan B per L0 min V1. Sama dengan L0 per L0 min V1. Jadi tahap berikutnya setelah kita dapatkan tadi, ini L0 dapat, M dapat, kemudian dari L0 ke M itu dapatkan Vn plus 1, baru kemudian kita mencari titik delta ini ya. Titik delta. Nah, titik delta ini dicari dari ini tadi. XA delta dan N delta ya, dari XA delta dan N delta. Jadi kalau ini sudah dapat XA delta dan N deltanya didapat, maka deltanya sendiri akan didapat ya. Dari Fig 12.10.2 tampak bahwa titik operasi delta adalah pertemuan antara garis L1 V1 dan Ln Vn plus 1. Dari persamaan 12.10.10 terlihat bahwa V1 berada di antara titik L0 dan delta. V2 berada di antara L1 dan delta dan seterusnya. Artinya itu titik delta itu menjadi acuan untuk operasi, katakan ya begitu. Untuk menghitung jumlah state, tarik garis dari LO ke delta, ketemu V1, kemudian tarik garis tie line dari V1 garis underflow, ketemu L1, lalu tarik lagi garis dari L1 ke delta, ketemu V2, kembali ke tarik garis tie line dari V1 ke L2, demikian seterusnya sampai didapat ke titik Ln. Jadi kalau di ini tadi itu kita kecilkan sedikit. Nah, dari L0 itu pertama kita tarik garis ke Vn plus 1, kemudian setelah kita dapatkan titik delta dari XA delta dan N delta, deltanya didapat, maka kita tarik garis itu dari L0, L0 ini ke delta, tarik delta, kemudian dari L0 ke delta itu didapatkan V1. Dari V1 ditarik tie line. Tie line-nya itu adalah garis lurus atau vertikal ke atas ya. Dari bertemu dengan garis kesetimbangan didapat L1. L1 tarik lagi ke delta lagi, didapat V2. V2 tarik garis tie line, diperoleh L2. L2 tarik lagi ke delta, didapat V3. V3 ditarik ke Thailand ke L3, ya, ketemu L3, setelah ketemu L3, tarik lagi ke delta, ketemu V4. Dari V4 tarik lagi ke atas, secara vertikal, ketemu L4. Tapi karena Ln-nya berada di sini, ya, maka perhitungannya nanti adalah 1, 2, 3, mungkin 3,5 ya, 3,5 stage kalau dari gambar ini. Jadi langkahnya seperti itu untuk menentukan jumlah state. Contohnya seperti ini, ya. Contohnya continuous counter current multi system digunakan untuk leads untuk apa ya, memisahkan minyak dari mil. Mil itu apa ya? Mil itu tepung barangkali ya. By benzene solvent. Jadi dengan benzen. Ya. The process is to treat 2000 kg per jam of inert solid meal. Jadi tepungnya saja itu tanpa oilnya, tanpa minyaknya itu adalah 2000 kg per jam. Mengandung 800 kg minyak. Ya. Jadi padatannya adalah 2000 kg, minyaknya 800 kg. Tapi juga mengandung benzen 50 kg. Jadi
di solidnya itu mengandung minyak, juga mengandung benzen. Ya. Kemudian di inlet, flow per hour of fresh solvent mixture contain. Jadi untuk solvennya itu 1.310 kg benzen per jam dan 20 kg minyak. Jadi bensinnya juga mengandung minyak, ya, mengandung A tadi ya, 20 kg per jam. Kemudian solid yang sudah diserap tadi minyaknya itu masih mengandung 120 kg minyak. Jadi awalnya tadi 800 kg, tetapi setelah diekstrak itu menjadi 120 kg. Kemudian settling eksperimen similar to those. Data kesetimbangannya itu adalah ini. Ya, data kesetimbangannya N, YA, N, YA. Ya. Jadi N-nya 2, YA-nya 0, N-nya 1, ini untuk membuat garis kesetimbangan yang di underflow, ya, yang di underflow, yang di atas. Pertanyaannya adalah hitung jumlah dan konsentrasi dari stream, dari aliran keluar dari proses, dan jumlah state yang diperlukan, state ideal yang diperlukan. Jadi dari data tabel ini itu digambar dulu, gambarnya adalah seperti ini, ya, yang ini, yang di atas ini. Sedangkan yang di bawah itu, yang horizontal di bawah itu adalah solvennya. Di underflow data from the table itu di plot ke Fig 12.10.3 seperti N versus YA. Ya. Kemudian untuk larutan inlet yang belum di treatment, L0-nya adalah 800 plus 50, yaitu 850 kg per jam. Jadi L0-nya ini 800 per 50. Maksudnya adalah, jadi minyaknya adalah 800, sedangkan bensinnya 50. Jadi N0-nya adalah 850. L0-nya ya 850. Kemudian YA0-nya itu 800 per 850. Jadi A dibagi A plus C sama dengan 0,941. B-nya yang tadi 2000 kg per jam itu adalah solidnya yang inert 2000 kg per jam. N0, nah jadi N0 itu adalah yang fraksi dari solid, ya, itu adalah 2000 dibagi 800 plus 50 sama dengan 2,36. Itu yang bagian masuknya solid, ya, solid. Kemudian untuk yang solvennya itu Vn plus 1-nya sama dengan 1310 ditambah 20, karena tadi mengandung 20 benzen, ya. Jadi benzen dan minyak, ya. Jadi benzennya adalah 1310 dan minyaknya 20, maka totalnya adalah 1330 kg per jam. Dan XAN-nya itu 20, minyak ini dibagi dengan solvent dan minyaknya, sama dengan 0,015. Dari situ, kemudian Vn plus 1 dan L0 diplot. Ya. Artinya itu N0-nya tahu, kemudian YA0-nya tahu, maka L0-nya bisa didapat. Jadi N0-nya dapat 2,36,
N-nya, kemudian YAO-nya 9,41, maka L0-nya bisa diplot. Ya. Jadi tadi N0-nya adalah berapa ini? 2, ini saya di sini 2,34 barangkali di sini ya N-nya. Kemudian IA0-nya itu di sini. 0,9 berapa tadi? 0,9. Jadi, 941 ya, 0,941. Sedangkan Vn plus satunya ya, itu dari XAN dan Vn plus 1. Dari XAN. Ya. Jadi XAN-nya adalah 0,015. Ya. Jadi di sini, jadi N dari Vn itu kan sama dengan 0 semua ya, 0 semua. Di garis ini, tetapi XAN-nya adalah 0,0 berapa tadi? 0,0 15 ya, 0,015. Maka Vn plus 1 bisa diperoleh, yaitu di sini. Jadi L0 sama Vn plus 1 sudah didapat. Sekarang mencari harga M. Ya. Kemudian dari situ dicari harga M. NN dibagi dengan YAN itu sama dengan kilogram solid per kilogram larutan dibagi kilogram larutan per kilogram larutan atau kilogram solid per kilogram minyak saja. Ya, jadi ini solidnya 2000, minyaknya hanya 120, maka NN per YAN sama dengan 16,67. Ini adalah slope dari garisnya N ke YAN. Di 16,67 itu kalau digambar di sini itu adalah dari Vn plus 1 ke Ln itu kemiringannya adalah 16,67. Jadi di sini das line through the origin at YA0 dan N0 is plotted with slope of 16,67. Jadi ada slope garis apa ini ke Ln itu dari 0, dari titik 00 itu ada slope di 16,7 ketemu ke N versus YA pada Ln. Jadi Ln ketemu di sini. Jadi dari titik 0 itu dibuat garis yang slope-nya 16,67 ketemu garis kesetimbangan itu adalah Ln-nya. Ln-nya di sini. Tadi apa namanya? LO sudah dapat, Vn plus 1 sudah dapat, Ln didapat dari perhitungan tadi. Sekarang menghitung M-nya di mana ya, koordinat M-nya di mana. Dari titik Ln, maka NN-nya adalah 1,95, IAN-nya 0,118. Jadi di titik Ln ini, itu NN-nya adalah di sini, ke sini, jadi 1,95 katanya. Kemudian IAN-nya ke bawah sini, itu adalah 0, berapa tadi? 118 barangkali ya. Ini nomor 2, 4, 6, 8 ya. Mungkin 0,118 tadi. Kemudian untuk mencari harga M, itu dibuat neraca massa total dulu. L0 plus Vn plus 1 sama dengan 850 plus 1330 itu sama dengan 2180. Itu sama dengan M. Ya. Kemudian dimasukkan ke rumus 12, 10, 5, didapatkan, jadi ini dimasukkan LO-nya, YA0-nya, dan sebagainya dimasukkan, ternyata didapat harga XAM
0,376. Ini apa ya? Sumbu X-nya ya, sumbu X-nya adalah XAM 0,376. Sekarang mencari sumbu N-nya. Ya. Kemudian dari persamaan 12, 10, 6, B-nya adalah 2000, B itu sama dengan NM dikalikan M. Nah, M-nya tadi itu adalah, dari sini tadi adalah 2180, maka NM-nya diperoleh adalah 0,918. Nah, dari situ maka M-nya ini diplot ya. NM-nya adalah 0,918, YA M-nya ya, YAM-nya adalah XAM-nya adalah 0,376 di sini. Ya, dari sini M didapat. Nah, M didapat, maka dari LN ditarik ke M itu diperoleh harga V1. Tapi ini nggak apa dulu, tapi nanti dari LO ke delta itu langsung ketemu V1. Nah, sekarang setelah M didapat, mencari harga delta ya, mencari delta sekarang. Jadi LM-nya tadi jadi NM-nya sudah didapat, kemudian XAM-nya didapat, kemudian M didapatkan ya, XAM-nya 0,376 dan NM-nya 0,918, kemudian garis VN1M ke LO bisa digambar, kemudian didapatkan XA1-nya adalah 0,6 ya. Jadi ini salah satu jawaban dari tadi XA1. Kemudian ini untuk mendapatkan V1 dan LN itu dimasukkan, jadi angka-angka tadi X1 A1 dan sebagainya dimasukkan ke persamaan 12, 10, 4 dan 12, 10, 5, maka didapatkan harga. Tadi M-nya sudah didapat ya, M-nya adalah 2180, maka V1-nya bisa dihitung, LN-nya juga bisa dihitung. Kemudian dari persamaan 12, 10, 5 itu LN dikalikan YAN plus V1 dikalikan X1, X1 dimasuk-masukkan begini, maka LN dan V1 bisa dihitung. Tuh, jadi LN diperoleh ini dan V1 diperoleh ini. Nah, sekarang untuk mencari stage-nya itu kita cari titik ini apa? Deltanya ya. Deltanya itu merupakan perpotongan antara L0 V1 dan LN VN plus 1. Jadi bisa langsung digambar dari sini, karena tadi LN dan V1 sudah didapatkan, dari LN dipotongkan ke M didapat V1, LO sudah didapatkan, kemudian LN ke VN plus 1 juga sudah diperoleh tadi titik-titiknya, maka untuk menentukan delta ini bisa dengan cara L0 ditarik ke V1, kemudian LN ditarik ke VN plus 1, tarik ke bawah, ketemunya di delta ini. Itu cara yang kedua sebetulnya. Yang pertama itu dengan cara dihitung berdasarkan rumus-rumus tadi. Dihitung berdasarkan rumus ini bisa ya. Jadi rumus 12, 10, 11, dan 12, 10, 12. Didapatkan nanti N delta dan X delta, XA delta. Dari situ, setelah ini didapatkan deltanya, tinggal ditarik saja. Dari L0
tarik ke delta, diperoleh V1, tarik Thailand ke L1, jadi ketemu dengan garis keseimbangan, dari L1 tarik lagi ke delta, ketemu V2, tarik lagi ke atas, ketemu L2, dan seterusnya. Nah, seperti penjelasan tadi. Dari sini akan didapatkan jumlah state-nya adalah 1, 2, 3, 4. Ya, atau mungkin 4-nya kurang sedikit, mungkin 3,9. Jadi kalau dari perhitungan ini ya disebut sebagai 3,9 state. Itu adalah leaching multi-stage dengan berlawanan arah dengan underflow yang tidak konstan tadi ya, yang istilahnya tadi apa? Bervariasi, underflow-nya bervariasi. Artinya itu garisnya ini adalah garis yang agak melengkung. Jadi garis ini agak melengkung karena bervariasi. Sedangkan untuk yang bagian terakhir ini, yang underflow-nya konstan, dengan underflow konstan, maksudnya adalah bahwa NVSY-nya, nah ini NVSY-nya ini konstan, jadi lurus saja ini. Yang bawah ini yang overflow juga lurus, yang atas juga lurus. Jadi bedanya hanya di situ. Jadi garis-garis keseimbangannya itu horizontal. Ya, kalau ini garis keseimbangannya ada melengkung, ada agak melengkung begini, ada yang di bawah ini yang lurus horizontal. Ya. Ya, seperti di contoh soal ini kan masih ada lengkungannya ini ya. Tapi kalau yang bab terakhir ini itu dianggap konstan. Pada keadaan ini, Ln yang tertahan dalam underflow adalah konstan pada semua state. Ini artinya garis underflow NVSY berupa garis lurus horizontal dengan N konstan. Jadi garis operasinya sesuai dengan persamaan 12/3 juga garis lurus bila diplot sebagai IA VS XA. Untuk menghitung jumlah stage-nya, maka prosedurnya sama dengan prosedur untuk yang atas tadi, tapi di sini bedanya hanya pada garis underflow-nya tidak melengkung tetapi lurus. Jadi hanya bedanya itu aja. Nah, itu barangkali untuk ekstraksi padat cair ini. Nah, untuk berikutnya saya minta saudara-saudara mengerjakan tugasnya. Untuk semua mahasiswa, buat resume tentang metode leaching. Buat resume jenis peralatan leaching dan cara kerjanya. Coba aja dicari di internet nanti, metode leaching itu apa saja. Kemudian peralatannya bagaimana. Maksudnya metode leaching itu ada yang hanya direndam saja, ada yang digerakkan, atau maksudnya itu larutannya itu bergerak, padatannya juga bergerak. Ada yang diputar-putar atau di semacam di apa namanya ya, seperti dimasukkan ke mesin cuci gitu ya, katakan seperti itu, tromol dan sebagainya. Nah, kemudian dari situ, dari metodenya, kemudian peralatannya apa saja dan cara kerjanya. Kemudian untuk yang kelompok, kalau yang ini tadi satu persatu semuanya membuat, yang kelompok itu dibagi menjadi kelompok, sempat 6 kelompok. Satu kelas ini dibagi menjadi 6 kelompok. Nah, kelompok 1 kerjakan soal 1291 dan bawahnya ya, seperti yang saya tuliskan ini. Nah, soalnya sudah saya sertakan di sini. Pada umumnya soalnya itu sama dengan contoh soal. Ya. Hanya dirubah angkanya barangkali atau apa namanya persennya dan sebagainya, itu aja. Oke, sampai di sini barangkali ada pertanyaan, termasuk yang sebelum-sebelumnya yang
kemarin yang ekstraksi cair-cair. Siva, ada pertanyaan? Dari saya belum ada, Pak. Ada. Ismi, belum? Belum ada, Pak. Oke. Kalau memang belum ada, silakan nanti dibaca kembali secara cermat, dipahami cara untuk menghitung stage dan sebagainya dari masing-masing persoalan tadi, dicoba dikerjakan soal latihan ya. Tapi dikumpulkan itu nanti menjadi bagian dari penilaian di evaluasi di semester ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tinggalkan dulu. Sudah dibagi ya, ya? Filenya sudah dibagi? Sudah. Sudah, Pak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, terima kasih perhatiannya. Saya minta maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin meninggalkan ruangan.